Kalau mau selamat nih air putih saya bacain nih. Selamat kamu. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Kata siapa nggak ada dalilnya Ustadz? Salah satu ulama salaf yang bernama Imam Ahmad bin Hambal pernah melakukan yang sama. Beliau membacakan air yang ada di dalam gelas lalu diminum untuk kesembuhan. Dan juga Ibnu Taimiyah melakukan ruqyah bid'ah, ruqyah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan oleh Ibnu Taimiyah dilakukan. Ente berani nggak menyesatkan Ibnu Taimiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada salah satu kajiannya, Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi mengatakan bahwa tidak boleh membacakan Al-Quran kepada air untuk diminum. Begitu juga tidak boleh minum air yang didoakan oleh habaib, oleh para habib, ataupun oleh para kiai. Menurut Ustadz pengisi di TV Roja ini, meminum air doa kiai atau membacakan doa kepada air itu nggak ada dalilnya, bukan ajaran Islam seperti itu. Jadi begini ya, kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, ketika misalnya terkena penyakit itu biasanya mereka meminta air kepada kiai dan air ini biasanya didoakan oleh kiai. Nah, kemudian air itu oleh masyarakat itu diminum. Ada juga yang dipercikkan ke badan yang sakit atau lain sebagainya lah. Intinya meminta air doa kepada kiai. Apa tujuannya meminta air yang didoakan oleh kiai tersebut? Tujuannya adalah untuk berobat, mengobati penyakit yang menimpa dirinya. Apakah sembuh? Ya kadang sembuh, kadang tidak. Namanya juga berobat. Meminum obat yang dari dokter saja kadang sembuh, kadang tidak. Sudah biasa seperti itu. Nah, menurut Yazid Jawas yang berfaham Wahabi ini, meminta air seperti itu, meminta air doa kepada kiai itu nggak boleh, karena nggak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalil di dalam Islam. Artinya Islam tidak mengajarkan seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah benar tidak ada dalilnya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi kami tampilkan ceramah dari Ustadz Yazid Jawas. Dia minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta kan dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain nih. Selamat kamu. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dari video tadi bisa kita pahami dengan jelas bahwa Yazid Jawas mengatakan meminta obat dengan air doa kepada kiai itu nggak ada dalilnya, artinya bid'ah. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah itu juga melakukan bid'ah di dalam masalah berobat dan mengobati. Nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tetapi oleh Ibnu Taimiyah dilakukan. Tapi kenapa Ustadz Wahabi seperti Yazid Jawas ini tidak membid'ahkan Syekh Ibnu Taimiyah padahal melakukan bid'ah? Nah, bukti kalau Syekh Ibnu Taimiyah melakukan bid'ah coba kita lihat, ada di dalam website islamwy.net. Ada sebuah artikel dengan judul Hukmu Kitabati Ayati Qur'aniyatin ala Jismil Marid Littadawi. Artinya hukum menulis ayat-ayat Al-Quran di badan orang yang sakit untuk berobat. Nah, di sini ada penjelasan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim berkata, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaktubu ala jabhatihi, menulis di dainya, berarti menulis di dainya Syekh Ibnu Taimiyah. Apa yang ditulis adalah ayat waqilah ya ardu bala'i ma'akih al-ayah, surat Hud ayat 44. Wasami tuhu yakul, dan kata Ibnu Qayyim, aku mendengar Ibnu Taimiyah berkata, katab tuha li ghairi wahidin fabaro'ah, aku menulisnya untuk orang yang tidak hanya satu orang saja. Fabaro'ah, lalu orang yang saya tulis dainya dengan ayat tersebut itu sembuh. Ini termasuk ruqyah dari Syekh Ibnu Taimiyah. Dan ruqyah seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabat. Artinya kelakuan perbuatan Syekh Ibnu Taimiyah ini adalah bid'ah.
Tetapi kalau Syekh Ibnu Taimiyah yang berbuat bid'ah, maka Wahabi akan diam dan bungkam 1000 bahasa, tidak menyesatkan, tidak membid'ahkan. Siapa yang memponis bahwa perbuatan Syekh Ibnu Taimiyah itu termasuk perilaku bid'ah, yang berkata seperti itu adalah Bin Baz, juga ulama Wahabi. Bin Baz berkata, sama berada di website yang sama. Kitabatul ayat li'ilajil marid hadza ghairu masyru'. Menulis ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyembuhkan orang yang sakit ini ghairu masyru', tidak disyaratkan, tidak ada dalilnya, tidak pernah ada contoh dari Nabi. Artinya bid'ah. La tu'allaku alaihi, tidak digantungkan kepada orang yang sakit, wala tuktabu ala jasadihi, dan tidak ditulis kepada jasadnya orang yang sakit. Kullu hadza ghairu masyru'. Semua ini tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jadi kata Bin Baz, menulis ayat-ayat Al-Quran di tubuh orang yang sakit itu nggak ada dalilnya. Atau menulis di sebuah kertas lalu digantungkan kepada badan orang yang sakit juga tidak ada dalilnya. Artinya bid'ah. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah melakukan hal seperti ini. Syekh Ibnu Taimiyah menulis ayat Al-Quran di dahi orang yang sakit panas, maka kemudian sakitnya sembuh. Padahal perbuatan Syekh Ibnu Taimiyah nggak ada dalilnya, baik itu dari sahabat apalagi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi singkatnya dari penjelasan tadi, Ibnu Taimiyah melakukan bid'ah, yaitu menulis ayat Al-Quran di dahi orang yang sedang sakit untuk berobat. Menurut Ibnu Baz, perilaku Syekh Ibnu Taimiyah itu nggak ada dalilnya, artinya bid'ah. Akan tetapi para Wahabi Indonesia bungkam 1000 bahasa, tidak membid'ahkan Syekh Ibnu Taimiyah, tidak menyesatkan Syekh Ibnu Taimiyah, apalagi menuduh Syekh Ibnu Taimiyah melakukan suatu yang syirik. Padahal antara jimat yang biasanya dipakai oleh umat Islam, yaitu berupa tulisan ayat Al-Quran lalu dibawa, itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan tulisan yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah di dahi orang yang sakit. Itu apa bedanya? Jadi begini, ada sebagian umat Islam itu menulis ayat Al-Quran di sebuah kertas, atau menulis sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi di sebuah kertas, lalu dibawa dengan tujuan ya bisa saja barokah dari ayat Al-Quran itu bisa selamat dari suatu yang tidak diinginkan. Nah, sedangkan Syekh Ibnu Taimiyah itu menulis ayat Al-Quran di dahi orang yang sakit dengan tujuan agar sembuh, barokah dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, dari sini kan sebenarnya nggak ada beda. Tetapi Wahabi Indonesia itu menuduh orang yang membawa tulisan ayat Al-Quran tadi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya barokah ayat tersebut, itu dituduh syirik. Tetapi Syekh Ibnu Taimiyah yang menulis ayat Al-Quran di dahi orang yang sakit agar sembuh barokah ayat Al-Quran tersebut tidak dituduh syirik. Tidak ada satupun yang menuduhnya syirik. Begitulah Wahabi Indonesia seperti Yazid Jawas ini. Lalu kemudian saya juga ingin menjelaskan tentang dalil meminta air doa kepada para kiai. Ini ada sebuah pernyataan yang ada di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih ini termasuk salah satu ulama yang menjadi rujukan Wahabi. Nah, di dalam kitab ini ada pernyataan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hambal itu membacakan doa kepada air. Nah, berikut ini penjelasannya. Wa qala Sholihun, dan Soleh berkata, Soleh ini putra dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. Rubbama i'talaltuh, kadang aku sakit, fayakhudhu abi, maka ayahku mengambil qadahan gelas fihi ma'un, di dalamnya ada air. Fayaqra'u alaihi, maka ayahku membaca kepada air tersebut. Wa yaqululi, dan kemudian berkata kepadaku, isyrab, minumlah darinya. Waghsil wajhaka wa yadaika, dan basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Dan juga wana qolah, dan menukil Abdullah ini juga putra dari Al-Imam Ahmad bin Hambal, annahu ro'a abahu, bahwa Abdullah ini melihat ayahnya yu'awwidhu, membaca ta'awud fil ma'ih, pada air, wa yaqra'u alaihi, dan membaca kepada air tersebut, wa yashrabuhu, dan meminum air tersebut, wa yasubbu ala nafsi minhu, dan Imam Ahmad kemudian menuangkan air yang sudah dibacakan ta'awud tadi kepada dirinya. Dari sini bisa kita pahami bahwa Imam Ahmad bin Hambal salah satu ulama salaf, salah satu imam madhab dalam fikih
itu melakukan sesuatu yang oleh Yazid Jawas itu dianggap bid'ah, dianggap tidak ada dalilnya, yaitu mengambil sebuah wadah yang berisi air, kemudian Imam Ahmad bin Hambal membacakan suatu bacaan, lalu Imam Ahmad bin Hambal menyuruh putranya untuk meminum air tersebut. Kadang juga Imam Ahmad bin Hambal meminumnya sendiri, lalu menuangkan kepada badannya atau ya badannya dari Imam Ahmad bin Hambal. Di sini salah satu ulama salaf melakukan demikian. Berarti kalau bid'ah, kalau ini dianggap bid'ah, berarti ulama salaf melakukan bid'ah. Kalau misalnya dianggap nggak ada dalilnya, berarti ulama salaf melakukan sesuatu yang nggak ada dalilnya. Pertanyaannya kemudian, hai ente Ustadz Yazid Jawas dan kroni-kroninya, katanya kalian itu ikut ulama salaf, ikut manhaj salaf, tetapi perilaku Imam Ahmad bin Hambal kalian anggap nggak ada dalilnya, dianggap bid'ah. Gimana kalian? Menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, perilaku atau perbuatan dari Imam Ahmad bin Hambal itu sudah cukup bagi kita untuk kita jadikan dalil. Kenapa demikian? Karena Imam Ahmad bin Hambal itu kami anggap sudah memahami dalil-dalil baik itu hadis atau ayat Al-Quran, sehingga kita boleh bahkan wajib mengikuti beliau di dalam memahami ayat Al-Quran atau memahami hadis. Ini yang kemudian kita sebut dengan bermadhab. Dan sebenarnya dalam hadis dijelaskan bahwa sahabat Rasulullah itu melakukan pengobatan menggunakan surat Al-Fatihah. Ini ada sebuah hadis dari para sahabat bahwa para sahabat Rasulullah mengobati orang yang sakit menggunakan surat Al-Fatihah. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini bisa kita pahami bahwa tuduhan Yazid Jawas yang mengatakan bahwa meminta air doa kepada para habaib, pada para kiai, pada para ulama itu nggak ada dalilnya, bukan ajaran Islam, itu adalah tuduhan yang mengada-ngada. Kenapa? Karena meminta air doa kepada para ulama itu ada dalilnya, bahkan dilakukan oleh ulama salaf, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hambal. Anehnya Syekh Ibnu Taimiyah yang juga diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dua ulama yang menjadi panutan Wahabi, itu melakukan sesuatu yang sebenarnya juga tidak ada contoh dari Rasulullah atau dari para sahabat, yaitu menulis ayat-ayat Al-Quran di dahi orang yang sakit agar sembuh. Nah, ini nggak ada contoh dari Nabi, tapi oleh Ibnu Taimiyah dilakukan. Sayangnya nggak ada Wahabi yang menyesatkan, membid'ahkan, apalagi mensyirikkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi dari sini bisa kita pahamilah kalau Wahabi boleh melakukan bid'ah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh melakukan bid'ah. Kalau Wahabi boleh mengaku salaf walaupun bertentangan dengan manhaj salaf. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli nggak boleh mengaku pengikut ulama salaf. Maka di sini saya tegaskan Wahabi Yazid Jawas itu sebenarnya manjat salak, bukan manhaj salaf. Baik, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.